kita lanjutkan pembahasan kita tentang karakteristik dari elemen sistem pengukuran ya. Jadi setelah kita pelajari karakteristik statisnya ya, dan ada beberapa karakteristik yang sudah dijelaskan di video kuliah sebelum ini. Nah, sekarang kita akan belajar tentang karakteristik dinamis ya, dan secara khusus kita akan belajar tentang elemen orde 1. Nah, apa itu elemen orde 1 dan apa itu karakteristik dinamis ya? Nah, di sini karakteristik dinamis itu adalah respon elemen pengukuran dalam hal ini ya. Entah itu sensornya, entah itu pengkondisian sinyalnya atau pemrosesan sinyalnya ya. Itu respon mereka ketika terjadi perubahan input yang cepat atau mendadak atau tiba-tiba ya. Dan dia dikuantifikasikan dengan fungsi transfer G, S ya. Nanti S-nya kita akan belajar ada satu transformasi yang disebut sebagai transformasi Laplace ya. Tapi itu nanti ya. Nah, sekarang kita belajar dulu apa sih yang disebut dengan karakteristik dinamis ya. Nah, mungkin saya jelasin dengan sederhana seperti ini ya. Kalau saya punya satu sensor suhu ya, katakanlah termokapel ya. Dan hari ini di kuliah ini kita akan belajar lebih banyak tentang termokapel ini ya, karena kebetulan dia adalah elemen orde 1 ya. Jadi kalau saya punya sebuah temperatur ya yang akan saya ukur dari sebuah benda atau sebuah sistem. Ya, misalkan dia punya temperatur 25 derajat Celcius ya. Nah, 25 derajat Celcius ini mendapatkan respon dari atau diukur dari oleh termokapel ya. Dia mendapatkan misalkan 1 milivolt ya. Jadi 25 derajat Celcius, pengukuran hasil dari termokapelnya mengeluarkan tegangan sebesar 1 milivolt ya. Nah, jika dia temperatur 2-nya ya dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius ya. Ini responnya misalkan 4 milivolt. Oke, jadi kalau 25 derajat Celcius, keluarannya dari sensor ini adalah 1 milivolt. Kalau dia 100 derajat Celcius, dia 4 milivolt. Ya. Nah, kalau kita gambarkan kurva yang secara statis ya, yaitu kurva yang tidak bergantung dari waktu ya. Jadi kalau saya punya kurva seperti ini, ya, di mana sumbu X-nya itu adalah suhu ya. Kemudian ini dalam derajat Celcius. Kemudian untuk keluaran dari termokapelnya itu adalah volt ya, dalam satuan milivolt ya. Jadi kalau dia 25 derajat Celcius misalkan katakanlah di sini ya, 25 derajat Celcius kemudian ada 100 ya. Nah, 25 derajat Celcius kita dapatkan 1 milivolt ya. Sementara untuk 100 derajat kita dapatkan 4 milivolt ya. Nah, ini merupakan karakteristik dinamis yang sudah kita pelajari ya. Jadi responnya seperti ini. Jadi tidak bergantung waktu. Ya. Nah, di sini kita bisa dapatkan fungsi transfernya, kita bisa dapatkan sensitivitasnya dan semuanya ya. Tapi ini sekali lagi tidak bergantung dengan waktu. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bergantung dengan waktu ya? Jadi kalau saya gambarkan secara apa ya? Mungkin dengan memasukkan parameter waktu ya. Jadi kalau saya buat kurva seperti ini, di mana T-nya itu adalah suhu ya, waktu ya, X-nya, sumbu X-nya itu waktu, misalkan dalam satuan detik ya. Kemudian X-nya itu adalah temperatur ya. Nah, perubahan yang tiba-tiba ini kan seperti ini ya. Kalau dia ada di waktu, misalkan ini adalah T1 ya. Kemudian dia punya suhu 25 derajat Celcius ya. Di sini kemudian dinaikkan secara tiba-tiba ya, T2 ya menjadi 100 derajat Celcius ya. Nah, pada saat dinaikkan secara tiba-tiba kan kenaikannya menjadi seperti step ya. Jadi kenaikannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi dia akan naik dengan tiba-tiba seperti ini ya, langsung naik ke 100 ya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia langsung naik di T1 ini. Ya, jadi yang asalnya 25 derajat Celcius ya, ngitung keluarannya 25 derajat Celcius, kemudian tiba-tiba ke 100 derajat Celcius ya. Nah, kita ingin respon sensornya juga demikian, ya kan? Kalau kita plotkan ini misalkan menjadi satuan volt dari termokapelnya ya. Kita inginkan, oke, kalau saya punya 25 derajat Celcius dinaikkan tiba-tiba jadi 100 derajat Celcius, saya ingin secara instantaneously ya. Saya ingin dari 1 milivolt langsung ke 4 milivolt ya. Nah, tapi tidak itu yang terjadi. Oleh karena itu ada karakteristik dinamis ya yang mengkuantifikasi perubahan yang sebetulnya nggak bisa tiba-tiba
Ya, jadi respon dari sensornya tidak bisa langsung juga dari 1 milivolt ke 4 milivolt ya. Misalkan saya gambarkan satu kurva lagi di sini mungkin ya. Saya gambarin di sini ya. Nah, ini untuk voltnya ya. Nah, yang kita inginkan kan langsung juga naik ya dari 1 ke 4 ya kan. Tapi bukan itu yang terjadi ya. Jadi yang terjadi adalah perubahannya itu tidak secara tiba-tiba ya, tapi bergantung dengan waktu. Nah, itu yang disebut dengan karakteristik dinamis ya. Nah, berubahnya seperti apa? Nanti kita akan lihat sama-sama bahwa perubahan secara orde 1 itu menjadi lengkung seperti ini ya. Jadi dari 25 dari 1 milivolt, kemudian dia pelan-pelan nah, sampai 4 milivolt ya. Jadi ini adalah responnya ya. Ini adalah inputnya ya. Kemudian yang lengkung ini adalah outputnya ya. Yang dalam hal ini inputnya adalah suhu yang ingin kita ukur ya, dan outputnya merupakan keluaran atau respon dari termokouple-nya ya. Jadi itu yang disebut dengan karakteristik dinamis ya. Nah, dia punya simbol nanti yang akan kita lihat sama-sama itu dikuantifikasikan dengan fungsi transfer Gs gitu ya. Nah, untuk lebih mengerti tentang apa sih yang disebut dengan elemen orde 1 gitu ya. Nah, kita punya semacam ada satu contoh ya. Nah, contohnya kalimatnya panjang banget ya, dan mesti dimengerti satu kalimat demi satu kalimat ya. Jadi kita akan pakai sepanjang kuliah ini itu adalah menggunakan termokouple ya, karena dia merupakan elemen orde 1 ya. Jadi turunan terhadap waktunya itu adalah paling banyak turunan 1 kali ya. Nanti kita akan lihat sama-sama lebih jelasnya ya setelah kita melihat bagaimana sih cara termokouple ini bekerja ya secara termodinamika ya. Jadi contoh elemen orde 1 itu termokouple ya, atau termokouple ya kalau dalam bahasa Indonesia, atau termistor ya. Dan kita udah belajar sama-sama dua elemen ini di video-video sebelumnya ya. Nah, kita mau ninjau nih ya. Kita tinjau sebuah elemen ya, termokouple digunakan ke dalam fluida. Jadi termokouple ini akan digunakan untuk mengukur suhu fluida ya, misalkan air atau oli ya, pokoknya liquid ya. Nah, suhu termokouple saat T sama dengan 0 minus, nah ini adalah salah satu simbol yang cukup aneh juga ya. Kenapa sih ada 0 lalu ada tanda minusnya ya? Karena kita mau ukur pada saat sebelum T sama dengan 0 ya. Jadi pada saat sebelum T sama dengan 0 itu dikasih simbol T sama dengan 0 minus ya. Nah, suhunya adalah T0 minus ya, yang sama dengan suhu fluida TF, di mana F-nya adalah fluida pada saat 0 minus juga ya. Nah, mungkin lebih jelas kalau saya gambarin ya. Jadi kalau saya gambarkan, mungkin ini udah dulu. Nah, jadi kalau saya gambarkan, saya punya bejana ya, atau satu buah apa nih? Mungkin satu kotak ya, satu ember boleh ya, atau satu chamber boleh ya. Kemudian isinya adalah liquid ya. Jadi isinya ini adalah liquid ya. Nah, saya punya termokouple ya. Misalkan termokouple simbolnya saya pakai bulat aja ya. Ini adalah alat ukurnya ya. Nah, dia punya suhu T ya dalam satuan derajat Celcius ya. Jadi saya kasih simbol T aja, kurang tengah ya, T ya. Dan ini adalah termokouple-nya ya. Yang kalau saya baca di luar ini menjadi output ya. Ini adalah output gitu ya. Nah, kemudian liquidnya ya, misalkan ini adalah liquid ya, jadi dipenuhi oleh air gitu kan ya. Nah, dia punya suhu TF ya. Saya kasih simbol biru aja ya, TF ya, sama-sama derajat Celcius ya. Nah, pada saat dia 0 derajat, bukan 0 derajat maksudnya ya, 0 minus ya, sesaat sebelum T sama dengan 0 ya. Jadi pada saat T 0 minus ya, itu harusnya sama dengan TF ya, 0 minus ya. Nah, ini disebut sebagai keadaan steady state ya. Jadi jika ada, kalau kalian mendapatkan, biar nggak bingung kasih warna lain. Kalau kalian mendapatkan satu kalimat namanya steady state atau istilah steady state, itu dalam keadaan tunak ya, steady state. Jadi tidak bergantung dengan waktu ya. Jadi kalau misalkan TF-nya itu adalah 25 derajat Celcius ya, misalkan ini adalah 25 derajat Celcius, maka T0 minusnya juga sama 25 derajat Celcius. Karena syarat untuk bisa menghitung suhu itu adalah suhunya termokouple
dengan suhunya dari yang diukur, dalam hal ini fluida, juga sama. Nah, itu adalah hukum di termodinamika ya, hukum ke-0. Nanti kalian yang di Mekatron yang masih tingkat 2 akan belajar termodinamika di tingkat 3 ya. Tapi yang akan kita lihat sama-sama adalah hal simpel aja, bahwa kita nanti akan lihat bahwa thermocouple itu merupakan elemen orde 1 ya. Nah, pada saat tiba-tiba diubah ya TF-nya ya. Jadi itu adalah maksud kalimat yang selanjutnya ya. Jadi kalau misalkan jika suhu fluida tiba-tiba dinaikkan pada saat T sama dengan 0 menjadi TF ya, maka thermocouple sudah tidak dalam keadaan steady state lagi. Ya, kenapa? Coba kita lihat sama-sama lagi di sini ya. Jadi sekarang TF pada saat 0 minus ini ya. TF pada saat 0 minus ini ya. Kita naikkan suhunya ya menjadi TF gitu kan. TF pada T sama dengan 0. Ya. Jadi yang tadinya misalkan 25 derajat Celcius, saya naikkan suhunya tiba-tiba menjadi 100 derajat Celcius misalnya ya. Itu menjadi simbolnya TF pada saat T sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Nah, pada saat ini terjadi, ya dikatakan thermocouple-nya sudah tidak dalam keadaan steady state ya. Jadi thermocouple-nya ya tidak steady state. Tidak steady state ya. Kenapa? Ya, karena butuh waktu. Ya, jadi butuh waktu untuk thermocouple ini menyerap panas. Ya, nah itu yang akan kita lihat sama-sama di persamaan heat transfer ya, atau transfer panas ya. Nah, jadi kelakuan dinamisnya dideskripsikan dengan persamaan kesetimbangan kalor, di mana laju kalor masuk minus laju kalor keluar sama dengan laju perubahan kalor sensor. Ya, nah sekarang kalau kita asumsikan TF-nya sama dengan lebih besar daripada T. Ya, jadi suhunya dinaikkan dari fluidanya. Ya, maka laju kalor keluar kan sama dengan 0. Ya, make sense kan ya? Nah, coba kalau belum mengerti saya coba kasih contoh di sini. Ya, jadi jika TF-nya naik, ya, kan seharusnya T di sini kan naik juga. Karena kan jelas ya bahwa prinsipnya adalah mengukur, dan kalau mengukur suhu, ya syaratnya adalah suhu dari thermocouple sama dengan suhu dari fluida atau zat yang diukur. Ya, itu adalah aturan banget ya dalam termodinamika, udah jadi hukumnya tuh ya. Nah, maka ketika ini terjadi ya, jadi akan ada kalor yang masuk gitu loh ya. Jadi akan ada sebuah laju aliran kalor yang masuk ya, yaitu W. Masuk ke dalam T kan ya. Jadi kalau TF ini dari 25 derajat Celcius naik ke 100 derajat Celcius, maka T-nya juga harus menjadi 100 derajat Celcius. Kan gitu ya. Nah, tapi secara fisika yang terjadi adalah ada aliran kalor yang masuk. Itu yang menyebabkan T-nya itu menjadi naik. Ya. Nah, jadi kalau kita tuliskan sama-sama rumus di sini ya. Rumusnya adalah laju kalor masuk kurang laju kalor keluar sama dengan laju perubahan kalor sensor. Ya. Jadi laju perubahan masuk ya. Saya bisa bilang misalkan laju. Kenapa selalu pakai biru ya? Kita cari warna yang lain ya. Laju kalor masuk minus. Laju tuh tahu kan ya, kalor yang masuk kemudian dibagi T. Namanya laju ya. Laju kalor masuk rate ya, atau dalam bahasa Inggrisnya laju kalor keluar. Laju kalor keluar ya. Itu sama dengan laju perubahan. Beda ya. Ada laju kalor masuk, laju kalor keluar, yang sekarang laju perubahan. Ya, rate of change ya. Laju perubahan kalor sensor. Oke, ya. Jadi laju kalor masuk kurangi laju kalor keluar menjadi laju perubahan kalor sensor, ya. Nah, sekarang kasusnya adalah TF-nya itu lebih besar daripada T. Ya, artinya suhunya naik. Nah, ketika suhunya naik, maka seharusnya thermocouple ini hanya mendapatkan laju kalor masuk, yaitu W kan? Iya kan? Make sense ya? Nggak ada laju kalor keluar karena dia makin panas ya. Maka di sini laju kalor keluarnya sama dengan 0. Gitu. Oke? Nah, sekarang kita belajar sama-sama ada satu hukum ya, hukum namanya hukum Newton. Ya, orangnya sama ya, tapi ini hukum Newton bukan tentang gerak ya, tapi tentang Newton's law of cooling. Ya, di mana laju kalor masuk W yang adalah satuannya nanti adalah watt joule per detik, dia akan proporsional terhadap perbedaannya ya. Nah, rumusnya adalah W sama dengan UA TF min T ya. Jadi laju kalor masuknya ya, ini
ya, itu menjadi W sama dengan UA ya, TF min T ya. Di mana U-nya ya itu adalah heat transfer coefficient ya, dan A-nya adalah luas penampang ya. Jadi kalau lihat di sini U-nya adalah koefisien transfer kalor di antara fluida dan sensor ya, jadi berupa angka konstanta, dan A-nya adalah luas penampang efektif ya. Kenapa luas penampang? Karena makin besar luas penampang ya, transfer kalornya seharusnya makin cepat ya, make sense kan ya. Jadi persamaan ini linear, U-nya konstanta, A-nya konstanta karena tidak berubah ya, dan dikalikan dengan perbedaan temperaturnya. Ya, jadi semakin tinggi perbedaan temperaturnya, jumlah kalor masuknya jadi makin cepat. Ya, seperti kita masukkan benda dingin ke dalam sebuah bejana berisi air yang panas, ya kan? Ya, itu yang menyebabkan kalornya masuk. Jadi benda yang kita masukkan itu punya suhu yang sama dengan kalor yang ada pada fluida tersebut. Ya. Nah, jadi ini dulu. Oke. Nah, selanjutnya ya. Pada saat kita melihat laju ruas kanannya ya, perubahan kalor sensornya itu adalah, mungkin ini adalah asas Black ya. Kalau kalian bisa ingat waktu pelajaran di SMA, asas Black itu kan MC kali delta T, di mana M-nya adalah massa sensor dan C-nya adalah kalor spesifik sensor. Ya, nah jadi laju perubahan sensornya sama dengan MC ya, kemudian perubahan turunan pertama T minus T 0 minus. Ya, nah coba kita lihat lagi, tambah informasi sedikit di sini ya. Nah, sekarang karena ininya sudah sama dengan 0, kemudian ruas kirinya kita sudah dapat ya. Sekarang laju perubahan kalor sensornya ya, itu adalah M C dikali rate D per dt ya, dari T minus T 0 minus. Oke. Nah, ini adalah menjelaskan yang ini loh. Ketika termokapel tidak steady state ya, maka dia berubah menjadi suhu T 0 minus ketika dia belum naik menjadi T. Gitu kan ya. Nah, ini adalah rumus yang memang kalau dilihat secara dimensi, sebetulnya dimensinya sama. Karena ini adalah, ini supaya nggak bingung, W-nya sama dengan, ya nggak apa-apa lah ya. Anyway, sampai mana tadi? Ini adalah satuannya watt ya. Watt itu kan joule per detik ya. Nah, ini pun sama ya. Satuan di sini adalah joule per detik ya. Joule per second gitu. Oke. Nah, kalau kita atur-atur persamaannya ya, itu kan menjadi persamaan yang di bawah sini ya. Menjadi persamaan yang di bawah sini ya, di mana UA ya itu dikali dengan delta TF minus delta T. Ya, di mana delta T-nya sekarang adalah T minus T 0 minus ya. Kemudian delta TF-nya itu adalah TF min TF 0 minus ya. Maka persamaan diferensialnya menjadi UA delta TF min delta T sama dengan MC D per dt dari delta T. Ya, nah kemudian kalau kita atur-atur, kita taruh konstantan yang sebelah kiri itu adalah MC kali UA D delta T per dt plus delta T sama dengan delta TF ya. Karena yang kita mau ukur adalah perubahan dari delta TF-nya ya. Nah, coba kita lihat sama-sama di kotretannya ya. Jadi, kalau kita definisikan delta TF dan juga delta T tadi, ya, jadi kita akan mendapatkan UA, ya, UA delta TF, ya, ini adalah perubahan temperatur dari fluidanya, ya, dikurangi dengan delta T, ya, perubahan dari termokapelnya, itu sama dengan MC D per dt, ya, dari delta T. Oke. Ya, jadi ada yang pindah ruas ke kiri ya. Dan ada yang pindah ruas untuk yang delta TF-nya ya. Sorry, itu delta TF-nya nggak pindah ruas ya. Koreksi dikit. Oke. Jadi seperti ini. Ya, nah kalau kita atur-atur konstantanya itu MC per UA ya dikali dengan D delta T per dt ditambah delta T besar ya. Ini kalau yang cuma dengar suara saya nggak akan bisa ngerti ya. Ada T suhu, ada T kecil ya untuk waktu ya. Sama dengan delta TF. Oke, nah kalau lihat sama-sama di sini ya. Yang mau kita ukur adalah ini kan. Ini adalah inputnya.
input dari sensornya, yaitu perubahan temperatur dari fluida. Ya, nah ini adalah karakteristik dari outputnya ya. Jadi ini adalah termocouple-nya ya. Nah ini adalah ada turunan pertama ya terhadap waktu di sini, d delta t per dt ya. Nah kalau kita lihat sama-sama di sini suku konstantanya ya, kalau dihitung ya, di mana M-nya adalah massa, kemudian C-nya adalah koefisien, U-nya koefisien, A-nya luas daerah efektif ya. Nanti kita akan dapatkan bahwa satuannya itu adalah dalam satuan detik ya. Jadi ini adalah waktu kan. Waktu dalam satuan detik. Ya. Nah, pada saat ini adalah waktu dalam satuan detik, ini dinamakan sebagai tetapan waktu ya. Atau time constant ya. Atau konstanta waktu ya. Saya nyebutnya tetapan waktu. Tetapan waktu ya, atau konstanta waktu. Konstanta waktu ya, yang disimbolkan dengan tau ya. Itu. Oke. Jadi persamaan orde satunya menjadi bentuknya seperti ini ya. Tau dt, d delta t, perubahan dari turunan pertama terhadap waktu dari perubahan temperatur termocouple ya, baca ini untuk suku ini, ditambah delta t ya, yaitu perubahan suhu dari termocouple-nya ya, sama dengan delta tf ya, perubahan suhu dari fluida yang akan kita ukur ya. Nah ini adalah persamaan linear orde 1 ya. Kenapa orde 1? Karena turunan pertama yang paling tinggi itu adalah orde 1 ya, atau turunan pertamanya merupakan turunan paling tinggi ya. Jadi kalau orde 2 itu adalah turunan 2 kali terhadap waktu ya, dan itu kita belum bahas di karakteristik dinamis ini ya. Nah jadi kalau kita lihat sama-sama di sini ya, untuk persamaan akhirnya ya dengan tetapan waktunya adalah tau ya, itu adalah perubahan yang kita namakan persamaan diferensial orde 1 ya. Persamaan tersebut merupakan persamaan diferensial orde 1 ya. Nah supaya lebih jelas ya, mungkin supaya lebih jelas lagi saya akan jelaskan gini. Kalau tanpa suku yang di sebelah kiri ini ya, dan hanya delta T sama dengan delta TF, ini adalah karakteristik statik yang tadi ya kan. Nah, kalau kita lihat di sini ya kan. Nah ini kan karakteristik statiknya kelihatan dari mana ya. Ini adalah delta T, ini kan delta T ya, ini adalah delta T ya, dan ini adalah delta TF ya kan. Ini adalah delta TF walaupun udah dikonversi jadi milivolt ya. Ini adalah delta TF ya. Yang kita inginkan adalah sama kan, delta T, delta TF. Pokoknya kalau ini berubah, saya pengen juga berubah dong sensornya ya. Tapi tidak demikian ya. Kita mendapatkan ada satu karakteristik, yaitu karakteristik dinamis, bahwa dia butuh waktu. Oleh karena itu, ketika diberikan yang tiba-tiba seperti ini, yang kuning ya, kita dapatkan yang ini ya outputnya ya. Jadi responnya bermacam-macam ya. Kalau misalkan dia karakteristik dinamisnya bagus banget ya, berarti dia akan punya kurang lebih, kalau saya gambarin ya, responnya menjadi seperti ini. Jadi cepat banget tuh ya. Wah cepat sekali ya dibandingkan yang biru ini ya. Lalu kalau saya punya lagi sensor yang makin canggih ya, dia akan semakin cepat untuk mengikuti inputnya ya, seperti itu. Oke, dan lengkungan ini ya, ini adalah persamaan diferensial orde 1. Nah nanti akan kita lihat sama-sama ketika kita turunkan dengan bantuan transformasi Laplace ya. Kalau orde 2 gimana? Mungkin saya gambarin di sini walaupun tidak akan dibahas di kuliah ini ya. Kalau orde 2 adalah saya mendapatkan input yang step juga ya. Jadi saya dapatkan inputnya seperti ini, terus naik pep gitu kan. Seperti ini ya. Nah, kalau orde 2 ya, dia akan ngikutinnya sempat overshoot dulu. Jadi naik mungkin gini ya, agak lebih dikit namanya overshoot. Kemudian begini, kemudian gini, lalu nah semakin cepat ya. Nah, ini adalah orde 2. Ya, orde 1 naik langsung tidak lebih dari inputnya ya. Nah itu yang akan kita lihat sama-sama nanti, bagaimana dengan bantuan transformasi Laplace ya kita bisa mendapatkan respon atau kurva dari dinamis yang karakteristik dinamis yang orde plus delta T sama dengan delta TF ini ya.
dengan bantuan transformasi Laplace kemudian nanti kita bisa lihat respon dari elemen ini ya. Jadi jangan mengira bahwa transformasi Laplace ini justru mempersulit, tapi justru transformasi Laplace ini mempermudah ya. Dan nanti secara khusus di matematika teknik, kalau Anda adalah yang memang kuliah di Mekatronika Unpar, ya nanti akan belajar di matematika teknik di bab yang terakhir ya, yaitu tentang transformasi Laplace ya. Tapi intinya transformasi Laplace ya, yang di sini disimbolkan sebagai f bar s dari fungsi yang bergantung waktu ft, ya itu cara menghitungnya adalah seperti ini ya. Jadi integral dari 0 sampai t hingga ya e minus st dikali ft dt. Ya. Nah, ini karena cukup rumit untuk melakukan perhitungan ya. Nah, ada tabelnya ya. Jadi tabel ini yang sudah menggunakan formula yang ini ya. Sehingga kita dapatkan tabel transformasi Laplace seperti ini. Ya, nah yang harus kita lakukan adalah kita tinggal mengubah dari formula ini yang persamaan diferensial order 1 menjadi transformasi Laplace ya, atau menjadi domain S di sini. Yang tadinya T ya, kita mau ubah menjadi S ya. Ya, yang T kita mau ubah menjadi S ya. Nah, kita lihat sama-sama di sini ya. Jadi untuk transformasi Laplace-nya saya tulis di bawah sini ya, pakai warna lain. Itu adalah tau ya, kemudian dikali dengan turunan pertama ya. Jadi kalau kita lihat turunan pertama kan yang ini ya, dft per dt ya. Kemudian kita dapatkan s f bar s ya, kemudian ada f0 minus ya. Jadi kita akan dapatkan itu adalah s dikali dengan fs-nya yang adalah delta t ya. Ini yang menjadi delta ts ya. Dikasih bar karena udah bertransformasi ya, minus delta t dikali dengan 0 minus. Oke, sama kan ya, seperti ini. Oke. Nah, kemudian dijumlahkan ya dengan delta t bar s ya, yaitu yang ini ya. Jadi kita ubah domainnya semua ya menjadi domain s ya. Seperti ini, s dikasih tanda kurung supaya nggak ketukar ya. Ini sama dengan delta t f-nya ya, kemudian S ya. Sudah menjadi transformasi Laplace gitu ya. Nah, secara definisi ya, jadi by definition ya kita bisa tuliskan bahwa delta T untuk 0 minusnya, karena ini adalah pengukuran pada saat steady state ya. Ini kan pada saat steady state ya. Pada saat sebelum T sama dengan 0 ya, kita bisa tuliskan bahwa delta T dari 0 minus ini adalah 0. Ya, kenapa? Karena kan awalnya steady state. Jadi kalau ingat mungkin munculkan yang tadi ya. Nah, kalau ingat di sini ya, pada saat delta T pada saat 0 minus itu adalah 0. Kenapa? Ya karena tidak ada perubahan suhu ketika steady state ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, coba sekarang kita lanjutkan di sini ya. Jadi jika dia 0 ya, maka saya bisa tuliskan dengan lebih singkatnya menjadi tau ya dikali S delta T bar S ya, ditambah dengan delta T bar S sama dengan delta T dari fluida S ya. Jadi sekali lagi T itu adalah termocouple-nya ya, dan TF itu adalah fluidanya ya. Yang kita mau ukur adalah yang kanan ini ya, tapi termocouple kita punya respon terhadap waktu ya. Nah, kalau kita atur-atur dari yang ruas sebelah kiri ini ya, yang akan kita dapatkan adalah tau S ya, tau itu adalah T-nya di atas, tau S plus 1 ya, dikali dengan delta T bar S ya. Jadi saya mengeluarkan ini suku delta T bar S-nya ya. Ini sama dengan, saya tulis ulang karena ini nggak diapa-apain ya, dikali S. Oke. Nah, ini adalah fungsi transfernya ya, karena fungsi transfer itu ya simpelnya adalah transformasi Laplace dari output per input ya. Jadi fungsi transfer dari karakteristik dinamis ini ya adalah fungsi output dari Laplace dibagi dengan fungsi input dari Laplace. Ya. Jadi itu adalah transformasi untuk kita menggunakan transformasi Laplace untuk mendapatkan fungsi transfer. Ya, nah maka yang akan kita peroleh adalah tinggal dibagi aja nih ya, bahwa output per inputnya itu adalah kita inginkan outputnya adalah delta T bar
S ya dibagi dengan delta TF kan gitu. Oke. Nah, jadi kita kurang rapi, ulangi lagi ya. Oke, saya tulis ulang ya. Jadi outputnya itu adalah delta T bar S ya. Kenapa? Karena ini outputnya. Kita ingin mendapatkan respon dari termocouple-nya ya. Dibagi dengan inputnya yaitu delta TF bar S ya. Ini akan menjadi sama dengan ini ke bawah ke atas. Oke, 1 per 1 plus tau S. Oke, jadi bandingkan dua persamaan ini. Yang dengan transformasi Laplace, ini ya, dengan yang ini, persamaan diferensial order 1. Ya, jauh lebih ringkas. Ya, nah itulah gunanya ada transformasi. Ya, nanti kita akan nemuin ada transformasi Fourier, ada transformasi Laplace. Ya, intinya adalah membuat sebuah perhitungan yang tadinya kompleks, susah dihitung, menjadi lebih mudah. Ya, walaupun ada harganya, yaitu belajar transformasi Laplace-nya. Ya, jadi kalau saya bikin semacam analogi ya, kalian punya teman, kemudian teman itu ingin nunjukin alamat, tapi dia pakai koordinat. Ya, koordinat. Jadi koordinatnya pakai garis lintang, pakai garis bujur. Ya, lintang selatan, lintang utara. Wah, kita mana ngerti kan? Nah, saya ingin transformasikan cara dia menyampaikan itu dalam yang saya mengerti. Misalkan kalau dari Unpar mau ke Gedung Sate, kalau teman kita itu nunjukin garis lintang sini, pindah ke garis lintang sini, ya atau pakai koordinat GPS, ya saya transformasiin aja ya. Yang saya tahu bahwa saya tahu lapangan gazebo gitu kan, terus di depannya itu ada Gedung Sate ya. Jadi saya mentransformasikan alamat itu dalam satu definisi yang saya punya ya. Dan definisi itu yang justru mempermudah ya. Sama halnya dengan setiap transformasi, baik itu transformasi koordinat, transformasi Laplace, transformasi Fourier, dan transformasi lainnya ya. Nah, maka kita kembali ke slide ya. Kalau kita lihat di sini, ini adalah fungsi transfernya ya, yaitu GS sama dengan 1 per 1 tambah tau S, di mana taunya adalah tetapan waktu gitu. Oke. Nah, kalau kita lihat lagi ya. Nah, gimana cara mengidentifikasi GS-nya ya? Nah, kita dapat gunakan sinyal yang standar. Biasanya kita gunakan sinyal step yang tadi, step ya. Jadi ada perubahan tiba-tiba dari satu nilai ke nilai yang lainnya ya. Tadi kalau ingat di contoh thermocouple itu adalah dari 25 derajat Celcius langsung jadi 100 ya. Atau pakai sinusoidal ya. Kemudian ya kita lihat aja respon dari elemennya seperti apa ya. Oke, nah tadi kan kita udah lihat sama-sama, kita udah turunkan ya bahwa fungsi transfer dari elemen orde 1 ya itu adalah output ya, output dalam Laplace dibagi dengan input dalam Laplace ya. Gitu. Oke, dimana untuk orde 1 itu adalah 1 per 1 tambah tau S. Oke. Nah, sekarang kita mau gunakan inputnya itu merupakan unit step ya. Jadi kita akan gunakan yang ini ya. Mu T, kemudian input stepnya seperti ini. Tadi contohnya adalah dari 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius ya. Nah, kalau kita lihat sama-sama, transformasi Laplace-nya untuk unit step itu adalah 1 per S ya. Nah, jadi kalau saya bisa tuliskan ya di sini untuk outputnya, karena kita mau lihat respon dari outputnya ya, itu adalah GS dikali dengan input ya. Nah, inputnya itu adalah 1 per S. Oke. Dan GS untuk yang orde 1, jadi saya tulis di sini, ini adalah orde 1 ya. Itu adalah 1 per S dikali dengan F1S ini ya. Harusnya untuk GS-nya itu adalah ini ya. 1 per 1 tambah tau S ya. Dikali dengan F1 atau F input ya, bukan F1 ya. F input dari S-nya ya, yaitu 1 per S ini ya. 1 per S. Oke. Nah, jadi kita dapatkan outputnya adalah seperti ini. Oke, nah gimana kita dapatkan responnya ya? Nah, yang harus kita lakukan adalah kita membuat satu manipulasi matematik namanya partial fraction ya. Jadi kita akan buat partial fraction. Oke. Nah, apa itu partial fraction ya? Jadi kita akan pisahkan ya secara parsial dari persamaan yang di atas ini. Ya, jadi kan kalau saya panjangin mungkin sedikit di sini ini adalah menjadi
1 per 1 tambah tau ya, dikali tau S ya, dikali S ya, seperti ini ya. Nah, untuk memecahkan yang ini, yang saya kasih warna hijau ini, nah kita membutuhkan satu manipulasi matematik namanya partial fraction ya. Jadi kita harus menyatakan yang ada di sebelah kanan ini ya, yang hijau ini ya, menjadi penjumlahan pecahan ya, makanya namanya jadi partial fraction ya. Kemudian kita cari konstantanya ya. Jadi saya bisa tuliskan bahwa 1 per 1 tambah tau S dikali dengan S ya, kurang dekat ini seperti H, 1 ditambah tau S dikali dengan S ya. Nah, saya bisa tulis sebagai sebuah konstanta A per 1 tambah tau S ya, ditambah sebuah konstanta B yang harus kita cari nanti, B per S ya. Kenapa kita lakukan ini ya? Supaya kita bisa pisahkan nih persamaan ini menjadi sebuah penjumlahan ya, yaitu partial fraction ya. Supaya nantinya kita bisa balikan lagi ke fungsi T. Karena kan kita ingin mendapatkan responnya. Ya, seperti itu. Oke, nah kalau kita hitung sama-sama di sini ya, kita buat dalam bentuk pecahan ya, maka ini menjadi per bawahnya menjadi 1 per 1 plus tau S dikali S ya. Kemudian A-nya kalau kita lihat di sini A dikali apa nih? S ya. Karena ini penyebutnya kita samakan, ini kan kita samakan penyebut sebetulnya ya. Jadi AS ya ditambah dengan B dalam kurung 1 plus tau S ya. Nah, ini kan sama dengan 1 per yang ruas sebelah kiri kan? 1 tambah tau S dikali S. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini penyebutnya udah sama. Jadi penyebut di sini dengan penyebut di sini sama. Ya, maka yang akan kita dapatkan itu adalah AS ya. Mungkin warnanya saya samain aja ya. Jadi ini pindah ke sini ya. Jadi AS ditambah B kali 1 tambah tau S itu sama dengan 1 ya, karena di sini kan angka 1 ya. Gitu. Saya buat pembilang sama dengan pembilang, penyebut sama dengan penyebut. Oke, seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, gimana syarat untuk mendapatkan konstanta A dan B-nya? Ya, jadi saya bisa bilang di sini adalah kalau misalkan saya atur persamaannya ya, ini kan menjadi AS plus B tau S ya. Saya bisa bikin S-nya keluar di sini ya. Ini menjadi A plus B tau kali S ya kan. Ini sama dengan 1 ya. Jadi ini gabungkan dengan yang ini ya. Nah, ini menjadi plus B ya kan, B-nya saya pindahin ya. Jadi S-nya saya kumpulin sama dengan 1. Ya, jadi ini manipulasi matematik untuk kita mendapatkan responnya ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat sama-sama ya. Jadi kalau saya buat ruas ini sama dengan 0 ya. Jadi saya buat ruas ini sama dengan 0. Oke. Maka saya dapatkan B-nya sama dengan 1 ya. Jadi B-nya sama dengan 1. Ya, jadi ini manipulasi matematik aja. Jika saya ini buat 0, maka B-nya 1. Ya. Nah, pada saat saya membuat ini menjadi 0, maka A plus B tau sama dengan 0. Di mana B-nya udah sama dengan 1. Ya, berarti kan A ditambah tau sama dengan 0. Maka A-nya adalah minus tau. Oke. Nah, sekarang kita kembalikan lagi ke fungsi yang partial fraction ini. Ya, maka di sini ya. Maka ya kita mendapatkan persamaan yang jadi seperti ini, 1 plus tau S dikali dengan S. Ya, itu adalah A-nya adalah minus tau per 1 tambah tau S ya, yang ini. Oke. Ditambah dengan B-nya sama dengan 1. 1 plus S. Oke. Nah, ini adalah partial fraction. Jadi saya memecahkan persamaan yang cuma ada pembilang dan penyebut menjadi penjumlahan dari pembilang dan penyebut. Ya, seperti itu.
Oke, langkah selanjutnya adalah kita ubah yang sudah berbentuk transformasi Laplace ini kita kembalikan dalam fungsi waktu ya. Karena kan in the end kita mau lihat respon dari sensor ini terhadap waktu ya, output dari sensor maksudnya ya. Nah, caranya adalah dengan menggunakan tabel Laplace lagi, tapi kita gunakan kebalikannya ya, menjadi inverse dari transformasi Laplace ya. Nah, saya udah buat kopinya di sini ya. Jadi ini adalah versi lebih lengkapnya dari transformasi Laplace yang ada di board sebelum ini ya. Nah, kita harus samakan setiap bentuk yang ada di sini ya menjadi bentuk T lagi kan, supaya kita melihat responnya terhadap waktu, bukan dalam variabel S lagi ya. Nah, caranya adalah kita lihat aja ya, kita samakan saja. Nah, kalau di sini ada 1/S ya, dan di sini pun ada 1/S ya, maka saya bisa dapatkan untuk yang 1/S ini adalah mu T ya. Jadi saya tulis di sini, ini sudah mu T. Oke, nah tinggal yang sebelah kanannya nih ya, kita mau samakan yang ini menjadi bentuk ya salah satu dari yang ada di tabel ini. Ya, dan yang paling dekat itu adalah yang ini. Oke. Tapi bentuknya kan ada 1/S ditambah alfa ya. Nah, alfanya kita mesti cari dalam bentuk dalam bentuk tau ya. Nah, ini sebetulnya bisa saya tulis ya. Jadi ada sedikit manipulasi matematik ya, bahwa tau per 1 tambah tau S ya, itu bisa saya buat dengan lebih sederhana, yaitu 1/S ditambah 1/tau ya. Karena kalau saya kerjakan yang bawah itu menjadi pembilang penyebut kemudian dibalikan kan ya, menjadi seperti ini ya. Mungkin saya kerjain aja lah ya, biar kebayang ya. Kalau saya kerjakan penyembelihan yang di bawah, yang di penyebut ini kan menjadi tau ya, jadi di atasnya adalah S tau ya ditambah 1 ya kan. Nah, karena 1 dari per ini saya mesti balik ya, jadi saya dapatkan rumus yang ini gitu ya. Jadi ini ya untuk yang sebelah sini ya. Nah, ini kan sama bentuknya dengan yang ini ya. 1/S tambah alfa ini. Dengan alfanya adalah 1/tau. Jadi kalau saya buat alfanya adalah 1/tau ya. Jadi saya bisa dapatkan yang fungsi yang ini. Oke? Nah, oleh karena itu begitu saya dapatkan fungsi yang ini, nah saya kembalikan lagi ke fungsi T-nya ya. Enggak kelihatan. Saya kembalikan lagi ke fungsi T-nya. Ya, maka yang saya peroleh itu adalah minus eksponen ya dari minus alfa. Alfanya adalah 1/tau. Ya, jadi minus T per tau. Oke, seperti itu ya. Jadi saya udah dapatkan nih ya bahwa FO dari T-nya ya itu adalah seperti ini. Ya, nah sekarang kalau kita lihat mu T-nya berapa ya. Nah, mu T-nya ini adalah 1 kan ya, karena kita menggunakan input yang output 1 ini gitu. Oke, jadi saya peroleh untuk bentuk finalnya itu adalah 1 minus eksponen dari minus T per tau, minus T per tau gitu. Oke, untuk melihat gambaran dari persamaan yang sudah kita peroleh ini ya, dari transformasi Laplace kemudian kita inverse menjadi bentuk waktu lagi ya. Nah, ini adalah kurvanya ya. Dari persamaan ini ya. Jadi 1 minus eksponen minus T per tau ya. Jadi kalau saya buat tau per T per taunya di sini ya. Jadi kalau T-nya adalah tau ya, ini saya dapatkan 0,63 ya, berarti di sini. Oke, sekitar di sini. Ya. Kemudian jika pangkat 2 itu sudah naik ke sini 0,87 ya. Terus meningkat dan meningkat dan meningkat. Ya. Jadi responnya seperti ini kalau saya punya fungsi yang keluaran dari fungsi waktu yang sudah lewat transformasi Laplace-nya bentuk yang sederhana seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita bawa ke kasus yang di awal tadi ya, yang dari 25 derajat ke 100 derajat ya. Nah, kalau kita lihat di sini inputnya kan seperti ini ya, dari 25 kemudian naik ke 100 ya. Nah, tingginya itu adalah tingginya jangan di sini deh. Tingginya deltanya ya itu ada 75 derajat Celcius ya, sama dengan dari 0 kita mau samakan saja ya. Sama halnya ini dari 0 sampai ke 1 gitu. Oke. Nah,
ketika kita punya seperti ini ya, jadi ketika suhu fluidanya dari 0 minus itu udah 25 kemudian naik ke 100 ya, maka, persamaan yang ini kita tinggal kalikan dengan tingginya ya, yaitu 75 ya. Jadi saya peroleh, untuk, sekarang berubah ya jadi T karena ini adalah suhunya, sudah bukan fungsi lagi. Jadi saya kembalikan ke contoh yang di, awal-awal tadi ya, itu menjadi 75 dikali dengan 1 minus eksponen dari minus T per tau. Oke? Nah, seperti ini. Ya, oke. Nah, ini ya, nah supaya kita mendapatkan gambaran yang jauh lebih, lengkap lagi ya, kita tinggal tambahkan tinggi di sini ya. Jadi fungsi kalau kita gambarkan secara grafik ya, itu menjadi 25 plus ya, karena ini belum diskalakan ya yang gambar ini. Ini adalah gambar yang atau grafik dari fungsi dasarnya ya. Ini menjadi 25 plus 75 dikali dengan 1 min eksponen minus T per tau. Oke. Nah, ini adalah contoh dari termokapel ya. Ketika fluidanya berubah dari 25 derajat Celcius ke 100 derajat Celcius secara tiba-tiba. Ya. Nah, kalau kita gunakan komputer atau kalkulator ya, kita hitung ya. Misalkan kalau saya menggunakan masukkan persamaan bahwa jika T-nya sama dengan tau, sama dengan tetapan waktu, ya, maka saya dapatkan ini, suku yang ini, ya, ini kan menjadi 0,63, ya, sama dengan suku yang di sini kan, ya. Jadi bayangin aja nih, kalau T-nya adalah tau, ya, maka eksponen dikali dengan min tau per tau. Jadi eksponen dikali eksponen min 1, ya. Jadi kan ini ya, 1 min eksponen min 1 dapat 0,63. Ya. Jadi kalau suku yang ini adalah 0,63 ya, maka kita dapatkan ketika T-nya sama dengan tau ya, saya baru mendapatkan T-nya itu adalah sekitar 72,3 ya. Jadi saya dapatkan 72,3 derajat Celcius. Ya. Padahal yang kita mau itu adalah 100 derajat Celcius ya. Jadi pada saat waktu ini ya, kita dapetin 72,3. Ya, kalau dua kali dari taunya ya kita dapatkan tinggal 0,87 dikali dari bilangan 75 ditambah 25. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kita akan mendapatkan respon yang kurang lebih seperti ini ya. Jadi kalau saya boleh gambarin di sini, respon saya kurang lebih seperti ini ya. Kita gambarkan. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi begitu saya dapetin T sama dengan tau ya, mungkin ini adalah taunya di sini, tetapan waktunya ya. Nah, ini baru 72,3 derajat Celcius. Ya, gitu. Ya, dan kalau saya tambahkan lagi misalkan 2 tau ya, saya tinggal hitung aja. 25 tambah 75 dikali dengan 0,87. Terus ya sampai saya mendapatkan hasil pengukuran yang sama. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, oleh karena itu penting untuk kalau kalian nggak ya, untuk mengetahui prinsip dari karakteristik dinamis ini adalah misalkan kalau saya beli sensor yang ingin menghitung dari 25 ke 100, tapi sensornya punya respon time atau tetapan waktu yang seperti ini, T sama dengan tau, yang by the way tau itu adalah tadi ya M dikali C per UA ya, khusus untuk termokapel ya. Nah, saya baru bisa melakukan pengukuran itu adalah sampai 5 tau. Jadi saya mesti nunggu ya, jadi saya mesti nunggu nih ya sampai 5 tau. 5 kali tau ini, taunya entah berapa, misal aja ya, taunya 1 detik deh ya, 1 second. Ya, artinya begitu saya dari 25 derajat Celcius mau ngukur ke 100, saya butuh berapa lama? 5 detik. Ya, baru saya bisa mendapatkan sebuah kepercayaan diri bahwa ya saya dapatkan adalah 100 dikali dengan 0,99, saya dapat 99 derajat gitu. Ya, jadi pentingnya untuk mengetahui prinsip ini. Nah, oleh karena itu orang bisa salah milih sensor nih ya. Salahnya kenapa? Dia tidak memperhatikan karakteristik dinamis. Jadi waktu dia berubah dari 25 ke 100, waktunya nggak cukup ya, baru aja sampai 72,3 ya, suhunya udah berubah lagi. Ya, pengukurannya bisa ngaco-ngaco gitu ya. Nah, itu yang bisa saya ajarkan di sini. Ini memang panjang banget, bahkan ada matematik yaitu persamaan atau transformasi Laplace ya.
dihitung satu-satu ya, coba itulah kenapa saya, menggunakan video ini supaya kalian bisa pause, kemudian rewind, kemudian play lagi dengan lebih lambat ya. Kemudian coba kerjakan ya, jangan cuma dilihat doang ya, nanti nggak akan pernah bisa, gitu ya. Jadi itu untuk, materi, kuliah, di video hari ini ya, yaitu tentang karakteristik dinamis dalam hal ini, orde 1 gitu. Thank you.